Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Sekarang kita masuk di kaidah yang keempat. Ya, tapi sebelumnya kembali kita ingatkan kaidah yang ketiga apa? Kaidah yang ketiga, kesimpulannya, kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya makna yang bersifat muta'addi. Apa yang muta'addi? Terkait dengan makhluk. Maka ada berapa yang diimani? Ada 3. Pertama, imani nama itu untuk Allah. Imani nama itu untuk Allah. Kedua, imani sifat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, imani apanya? Konsekuensinya. Kita contohkan. Nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Ini muta'addi. Karena terkait dengan makhluk. Ada suara yang didengar. Ya, ada makhluk. Suara yang didengar. Berarti imani 3. Pertama, imani nama As-Sami' untuk Allah. Faham? Kedua, imani sifat pendengaran yang terkandung dalam As-Sami' untuk Allah. Imani sifatnya. Yang ketiga, konsekuensinya. Maksudnya bagaimana? Kita imani konsekuensi keimanan kita terhadap sifat pendengaran Allah. Konsekuensinya berarti Allah mendengarkan semua suara. Baik suara yang di dalam laut, di dalam tanah, ya, kecil atau besar. Suara itu di sisi makhluk. Semuanya jelas terdengar oleh Allah As-Sami' yang maha mendengar. Tidak ada yang samar di sisi Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang terkhianati oleh mata. Yang dikhianati oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata manusia. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang terbetik, tersembunyi di dalam hati manusia. Jelas ya? Itu konsekuensi namanya. Nama Allah Al-Basir, yang maha melihat. 3. Karena dia terkait dengan makhluk juga. Iya, ada yang dilihat. Berarti imani nama itu untuk Allah. Yang kedua, imani sifat penglihatan untuk Allah. Yang ketiga, imani konsekuensinya. Apa itu? Allah melihat segala sesuatu yang terlihat. Samar atau tidak. Di sisi manusia, di sisi makhluk, jelas bagi Allah. Paham ya? Baik itu kecil, iya, yang makhluk melihat pakai kaca yang besar, mudah bagi Allah, jelas bagi Allah. Bahkan yang tidak terlihat oleh mata manusia, jelas bagi Allah. Paham? Itu konsekuensi namanya. Tapi kalau nama itu tidak terkait dengan makhluk, kita bahasakan dengan lazim. Berapa yang diimani? 2. Imani nama itu untuk Allah. Dan imani sifatnya. Seperti Allah maha hidup. Al-Haya. Dari nama Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Imani nama itu untuk Allah. Bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu. Yang kedua, imani sifatnya. Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Beda dengan kehidupan makhluk. Paham ya? Baik, sudah selesai. Kaidah yang ketiga. Sekarang kaidah keempat.
Qala al-muallif rahimahullahu taala, ini lebih butuh perhatian ya. Kaidah keempat ini agak sedikit membingungkan. Sebenarnya mudah sebenarnya, hanya mungkin kalau bagi yang baru atau belum belajar bahasa Arab mungkin agak, tapi mudah insyaallah kalau diperhatikan. Kaidah keempat, al-qaidatur rabi'ah, dilalatu asma'illahi ta'ala ala dzatih wa sifatih takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil tizami. Pendalilan nama-nama Allah untuk zat Allah dan sifat-sifat Allah itu dengan 3 metode pendalilan. Pertama, dengan mutabaqah, ya. Yang kedua, ada namanya tadammun. Nanti kita jelaskan 3 masing-masing ini apa maksudnya. Yang ketiga, iltizam. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya, mutabaqah artinya sesuai, secara yang cocok atau sesuai. Tadammun secara kandungan, tadammun artinya kandungan. Iltizam artinya konsekuensi. Jelas? Jadi di sini al-muallif rahimahullahu taala mengenalkan kepada kita atau memperkenalkan kepada kita istilah para ulama. Istilah para ulama dalam mengambil istidlal, mengambil ilmu, ya, mengambil pelajaran atau ilmu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebenarnya ini istilah sebenarnya yang mungkin selama ini sudah kita amalkan, sudah kita yakini, sudah faham. Hanya istilahnya baru tahu. Oh, ini istilahnya. Faham? Ini namanya. Selama ini kita sudah yakini. Nanti kalau kita jelaskan maknanya dan contoh-contohnya, oh iya, sudah saya yakini selama ini. Alhamdulillah. Hanya dari sisi penamaannya, Syekh perkenalkan kepada kita. Paham ya? Baik. Ingat istilahnya. Mutabaqah, tadammun, iltizam. Mutabaqah, tadammun, iltizam. Mutabaqah artinya sesuai yang atau cocok, ya. Tadammun artinya kandungan, iltizam artinya konsekuensi atau keharusan. Lihat. Al-Khaliq, kata beliau, misalu dzalik, contoh untuk menerapkan kaidah ini. Misalu dzalika, Al-Khaliq, nama atau sifat? Hah? Nama atau sifat? Al-Khaliq, nama atau sifat? Hah? Nama. Asmaul Husna ini Al-Khaliq. Wal Khaliqul Bari Musawwirul Asmaul Husna. Ya kan? Sering kita dengarkan imam baca Al-Khaliq, yang maha mencipta. Ya kan? Mencipta. Ya. Maha mencipta. Ya kan? Sifat yang terkandung di dalamnya sifat al-khalqu. Bedakan al-khaliqu dengan al-khalqu. Al-khalqu artinya penciptaan. Penciptaan. Sama tidak dari sisi bahasa Indonesia yang maha mencipta dengan penciptaan? Beda. Ya. Kalau Al-Khaliq, nama Allah, artinya pendekatan makna secara bahasa kita yang maha mencipta. Ya kan? Sifat yang terkandung di dalamnya sifat Al-Khalqu,
Artinya penciptaan. Itu sifatnya. Jadi al-khalq adalah kandungan dari al-khaliq. Itu al-khalqu, kandungannya al-khaliq. Paham? Jelas ya? Al-khaliq nama untuk Allah. Sifat yang terkandung di dalamnya sifat al-khalq, penciptaan. Konsekuensinya kita kembali kepada kaidah ketiga. Saya tanya, al-khalq ini lazim atau muta'addi? Muta'addi jelas, terkait dengan makhluk. Ada yang dicipta. Ya kan? Berarti kita imani al-khaliq untuk Allah, nama Allah. Yang kedua kita imani al-khalq, Allah memiliki sifat penciptaan. Yang ketiga, imani bahwa Allah menciptakan segala makhluk dengan mudah, tanpa ada yang sulit bagi Allah. Ya kan? Selesai. Paham ya? Sudah. Jadi al-khaliq kita imani nama dan sifat. Kita lanjut. Syekh katakan al-khaliq, nama Allah yang Maha Mencipta, yadullu ala dzatillah, menunjukkan atas zat Allah, diri Allah yang bernama dengan nama al-khaliq. Kenapa? Karena Allah namakan dirinya sendiri dalam Al-Quran bahwa Allah al-khaliq. Dalam banyak ayat Allah namakan dirinya dengan al-khaliq. Allah sebutkan untuk dirinya dalam bentuk nama al-khaliq. Allah mencipta. Allah Maha Mencipta. Ya kan? Allah datangkan dalam bentuk nama. Berarti Allah namakan dirinya dengan nama itu. Ini pertama. Kemudian faedah kedua. Ya kan? Faedah kedua sekarang. Kan kalau nama Allah Al-Khaliq antum baca dalam Al-Quran. Faedah pertama, antum imani nama itu untuk Allah. Faedah kedua, wa ala sifatil khalq bil mutabaqah. Faedah kedua, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat penciptaan, khalq. Paham? Bisa dipahami? Kan kalau antum tersebutkan nama Al-Khaliq dalam Al-Quran atau hadits, apa yang antum bisa ambil faedah di situ? Pertama, Allah memiliki nama itu. Kedua, Allah memiliki sifat yang terkandung pada nama itu. Ketiga, Allah mencipta segala sesuatu. 3 faedah kan? Ini namanya pendalilan mutabaqah. Berarti kembali kepada kaidah ketiga. Makanya saya katakan tadi, kita sudah amalkan sebenarnya. Kita sudah tahu sebenarnya. Hanya Syekh rahimahullah memperkenalkan kita istilahnya. Paham? Bisa ya? Namanya mutabaqah. Contoh lain. Kita terapkan dalam istilah kaidah. Istilah bahasa Arab. Disebutkan kata rumah. Saya katakan baitun. Baitun, rumah. Ketika saya sebutkan nama baitun, kata baitun, isim baitun, rumah. Apa yang antum ambil, apa yang bisa antum tarik pendalilan di situ tentang rumah itu? Pertama, ada pintunya. Ada jendelanya. Masa ada rumah tidak ada pintunya? Kalau ada rumah dijual. Ya kan? Pasti lengkap. Bahkan kadang ada perabotnya juga. Ada pintunya, ada rumahnya, ada tiangnya. Masa rumah tidak ada tiangnya? Nah, ada tiangnya, apa lagi? Semua yang antum bisa ambil makna dari kata rumah, itu namanya antum mengambil pendalilan dengan metode mutabaqah. Bisa? Bisa? Yang termasuk bagian dari kata itu. Ya. Pintu, jendela, atap, nah apalagi yang tiang, semuanya bagian dari rumah, termasuk bagian dari rumah. Ini namanya pendalilan mengambil sesuatu dengan mutabaqah. Tapi adakah disebutkan dari kata rumah, disebutkan dalam kalimat rumah, tiangnya rumah, jendelanya? Tidak ada. Saya hanya sebutkan rumah. Saya tidak sebutkan ada tiangnya, saya tidak sebut. Tapi kita sudah bisa ambil dari situ pendalilan
bil mutabaqah. Ya kan? Saya tidak sebut dijual rumah, tiangnya lengkap dengan pintunya, lengkap dengan jendelanya, tidak disebut. Sudah dipahami. Rumah pasti ada itu. Iya kan? Rumah pasti ada itu, atapnya pasti ada. Yang bagian dari rumah itu. Sama al-khaliq, nama al-khaliq untuk Allah. Sudah, apanya? Nama itu untuk Allah. Karena Allah namakan dirinya dengan nama itu. Kedua, sifatnya yang terkandung dalam nama itu. Iman juga untuk Allah. Ketiga, konsekuensinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta segala yang tercipta ini. Tidak ada yang keluar dari penciptaan Allah. Kita ambil semua kandungan yang terkandung dalam nama Al-Khaliq ketika disebutkan ayatnya, disebutkan haditsnya tentang nama itu. Ini namanya apa tadi? Mutabaqah. Istilahnya. Sudah sampai sini? Satu sudah. Taib. Kedua, wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun. Nah, tapi kalau kita ambil dari kata al-khaliq cuma satu faidah, satu pendalilan saja kita mau ambil dari situ, namanya tadammun. Misalnya dari nama al-khaliq kita cuma ambil satu, cuma tarik satu faidah. Apa itu? Bahwa Allah bernama, zat Allah, diri Allah bernama dengan nama al-khaliq. Itu saja. Kita berhenti, stop di situ. Satu faedah saya mau ambil. Bahwa Allah ketika disebutkan nama Al-Khaliq dalam Al-Quran, bahwa Allah memiliki nama Asmaul Husna Al-Khaliq. Itu namanya tadammun. Bedanya dengan yang pertama apa? Bedanya yang pertama tadi, semua faedah kita ambil yang terkandung dalam Al-Khaliq. Kalau yang kedua ini, salah satunya saja. Namanya apa? Tadammun, secara kandungan. Disebutkan kata rumah, baitun. Oh, ada jendelanya. Itu saja. Rumah pasti ada jendelanya. Kita tidak ambil semua yang terkandung dalam kata rumah itu. Tidak. Cuma satu saja yang kita mau ambil faidah. Namanya tadammun. Bisa? Gampang sekali. Gampang sekali. Ini ilmiah pembahasannya, subhanallah. Ini ilmiah, ilmu penting. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah memasukkan kaidah ini di dalam Al-Qawaidul Hisan fi tafsir Al-Quran, di antara kaidah yang paling agung. Khususnya nanti yang terakhir, biltizam. Itu sudah, disitulah letaknya orang-orang yang ingin menambah ilmu pengetahuannya, menggali, ya, agar dia ada malakah ilmiah, bisa berkembang dengan ilmunya. Nanti terakhir, iltizam. Metode iltizam. Disitulah para ulama, bukan cuma para ulama penuntut ilmu. Bukan cuma para ulama penuntut ilmu bisa mengasah kemampuannya di situ. Supaya dia berkembang ilmunya. Pada metode yang ketiga nanti. Paham yang kedua ini, paham ya? Tadammun. Jadi bedanya dengan yang pertama gampang. Yang pertama kita mengambil semua faidah-faidah, dalil-dalil, pendalilan yang terkandung dalam lafaz itu. Kalau tadammun hanya sebagiannya saja, 1-2 faidah saja kita ambil. Itu namanya tadammun. Kemudian kata Syekh, wa ala sifatil khalq wahdaha. Demikian pula kalau kita mau mengambil dari nama Allah Al-Khaliq, kita mengambil satu faidah. Apa itu? Bahwa Allah memiliki sifat maha mencipta. Bahwa Allah mencipta. Itu namanya tadammun. Silakan pilih yang mana untuk mengambil faedah dari situ. Yang terkandung dalam nama itu namanya apa? Tadammun. Kalau semuanya kita ambil, kita namakan itu untuk Allah, kemudian kita sifatkan sifat yang terkandung dalamnya untuk Allah, kita ambil juga faedah konsekuensinya, Allah mencipta segala ciptaan-ciptaan yang ada. Itu namanya mutabaqah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jelas ya? Taib. Nah, wa yadullu ala sifatai al-ilmi wal qudrati biltizam. Nah, ini dia.
Kalau yang pertama dan yang kedua masih bagian dari dalam kata itu. Misalnya kalau yang istilah rumah tadi, iya, jendela, pintunya, atapnya masih bagian dari rumah. Iya kan? Tapi dari kata rumah itu, saya katakan dari kata baitun, saya mengambil faidah pasti ada yang membangunnya. Tidak mungkin tiba-tiba ting muncul. Pasti ada yang bangunnya. Tukang. Sekarang saya tanya, tukang bagian dari rumah tidak? Saya tanya, tukang bagian dalam rumah tidak? Bagian dari rumah tidak? Tidak, dia di luar. Kita terapkan pada nama Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, sifatnya penciptaan, Allah Maha Mencipta. Kita bisa tarik pendalilan bahwa Allah memiliki sifat apa? Kemampuan. Dengan menutup mata kita tentang ayat-ayat yang menyebutkan sifat kudroh, kemampuan bagi Allah. Itu nanti. Tapi bisa kita tarik kesimpulan, ya, tarik faidah bahwa Allah memiliki kemampuan dari sifat penciptaan. Masa Allah menciptakan bumi, langit, tidak mampu? Bagaimana caranya? Hah? Sementara kita sudah yakini bahwa Allah mencipta. Konsekuensinya Allah mampu. Pasti Allah punya kemampuan. Kalau kita sudah yakin Allah mencipta, pasti punya kemampuan. Sekali lagi, tanpa melihat dalil-dalil, ayat-ayat atau sifat hadits tentang sifat kudroh. Kalau itu jelas. Tapi ini lain. Kita mengambil sifat kudroh bagi Allah, kemampuan bagi Allah dari konsekuensi sifat penciptaan. Subhanallah. Ini yang saya katakan tadi. Inilah metode yang ketiga ini khusus penuntut ilmu di sini nih. Bagaimana dia asah kemampuannya. Apalagi sifat apa lagi yang bisa ambil dari kata penciptaan? Ilmu. Masa Allah menciptakan langit, bumi, malaikat tanpa didahului dengan ilmu? Ya kan? Bagaimana Allah tahu ukurannya, besarnya, luasnya, dalamnya, tingginya? Pasti didahului oleh ilmu Allah. Tidak usah, coba kita lihat pada makhluk saja. Tukang ketika membuat meja ini, pasti didahului oleh ilmu dan dia punya kemampuan. Ya kan? Dia sudah tahu apa yang dia bikin. Dia sudah persiapkan alat, bahan-bahan, ukurannya. Dia sudah ada dalam otaknya itu. Apa yang dia membuat. Berarti pembuatan dia terhadap sesuatu didahului oleh apa? Didahului oleh apa? Ilmunya. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Paham? Tanpa melihat, dengan menutup mata dari ayat-ayat atau hadits tentang ilmu Allah. Itu jelas itu. Paham? Bisa antum pahami? Apalagi Syekh sebutkan cuma dua. Kudrah dan ilmu. Bisa kita tambah terus bisa kita tambah. Apalagi selain kudrah dan ilmu, selain kemampuan dan ilmu dari sifat penciptaan, apalagi? Ada yang bisa tambah? Apa? Syekh sebutkan cuma dua pencontohan. Sifat kemampuan dan ilmu. Kita bisa tambah sesuai dengan ilmu kita. Apa? Kira-kira yang kekuatan. Al-Quwah. Tanpa melihat dalil, ayat-ayat tentang penamaan Allah Al-Qawi yang maha kuat. Itu jelas. Apalagi? Iradah. Sifat iradah, keinginan. Iya kan? Allah cipta kita dengan iradah tidak? Dengan kemauan Allah tidak? Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Allah menciptakan malaikat, langit semua dengan keinginan tidak? Dengan keinginan tidak? Dengan keinginan Allah. Allah inginkan itu, Allah cipta. Kalau Allah tidak menginginkan, nanti terjadi itu secara kauni. Kita bisa tambah terus.
sekali lagi, tanpa melihat ayat-ayat tentang sifat irodah. Hadis-hadis tentang irodah. Itu lain pembahasannya. Tapi kita bisa ambil sifat-sifat yang lain dari satu sifat. Secara iltizam, konsekuensi atau keharusan. Masya Allah. Tanpa ilmu antum ini, tambah tinggi ilmunya. Ya, inilah yang dipakai ulama dalam menafsirkan ayat. Ini yang dipakai. Makanya Syekh Sa'di dalam kaidah-kaidah dalam Mamam Tafsir, Qaidul Hisan, disebutkan ini kaidah paling yang sangat agung. Beliau masukkan dalam kaidah yang ke-10 atau ke-11, saya lupa. Dalam kaidah itu. Bahkan di sinilah kata beliau ini paling bermanfaat bagi penuntut ilmu di sini. Bagaimana dia asah kemampuannya. Di sini nih. Dan ini tidak terkhusus pada nama-nama Allah. Masuk dalam ayat-ayat. Masuk dalam ayat-ayat. Saya contohkan. Iya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala membaca firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah tangan Abu Lahab, ya kan? Sampai di situ wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar dalam api neraka. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ayat ini menunjukkan bahwa sahnya pernikahan orang kafir. Ketika suami istri musyrik atau kafir, dua-duanya masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Coba sampai ke sana kita. Hah? Mana penyebutannya? Tidak ada. Allah hanya menyebutkan istrinya Abu Lahab dalam api neraka, membawa kayu bakar dalam api neraka. Bahan bakar api neraka. Tapi Imam Syafi'i lain, mengambil penilaian fikih di situ. Apa itu? Sahnya pernikahan orang kafir ketika masuk Islam. Dua-duanya ya. Tidak dinukil dari para sahabat juga yang musyrik. Umar bin Khattab dulu musyrik sama istrinya, tidak dinukil dari mereka masuk Islam nikah ulang. Iya kan? Tidak dinukil. Sah pernikahannya walaupun dengan cara agama mereka sah ketika mereka masuk Islam. Kalau salah satunya saja masuk Islam itu lain pembahasannya. Ini dua-duanya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena Allah sebutkan di situ wamra'atuh. Cuma satu kata. Dan istrinya. Allah sebut istri Abu Lahab dengan kata istrinya. Berarti apa? Sah. Itu kedalaman ilmu namanya. Konsekuensi iltizam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia baca hadis, dengarkan hadis tentang sahabat, ya, tentang Nabi melewati sahabat yang memelihara burung kecil, nugoir. Kata Nabi kepada sahabat ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nugoir? Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Berapa kalimat itu? Berapa kata cuman? Ya Aba Umair, ma fa'alan nugoir? Wahai Aba Umair, nama sahabat, ma fa'alan nugoir? Apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Imam Syafi'i menarik dari situ, dari beberapa kata itu, menarik faidah ilmu hampir 100 kalau saya tidak salah. Bahkan sampai 100. Puluhan. Bahkan hampir 100. Saya lupa pasnya. Kalau kita paling apa? Faedah pertama, bolehnya memelihara burung. Paling cuma itu. Bolehnya memelihara burung. Karena Nabi tidak ingkari. Nabi tidak larang. Oke, bisa. Kedua, bolehnya berkunyah. Karena sahabat dipanggil dengan kunyahnya. Disyariatkannya kunyah. Aba Umair. 2. 3. Apa lagi? Ya mentok 10 lah. Itu pun kalau bisa. Ini Imam Syafi'i apa? Hampir 100. Itu namanya kedalaman ilmu. Ini kan diasah. Tidak mungkin Imam Syafi'i lahir langsung jago begitu. Tidak mungkin. Sama-sama kita bangun, keluar dari perut ibu kita, 0. Huwallazi khalaqalakum, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian
dari perut-perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Tapi sehebat itu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, betul, taufik dari Allah, hidayah. Tapi kan ada yang namanya semangat di dalam belajar. Itu hasilnya. Jadi imam, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka imam-imam, panutan-panutan di tengah umat Islam. Apa sebabnya? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar dalam belajar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Sebabnya. Jelas ya? Ini kedalaman ilmu. Disinilah diasah biltizam ini. Sudah ya? Taib. Nah sekarang Syekh sebutkan faidah, dalil tentang kaidah kita, bahwa metode pendalilan ada 3. Mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Mana pendalilannya? Walihada lamma dzakarallahu khalqas samawati wal ard qala, oleh karena itu ketika Allah menyebutkan penciptaan langit-langit dan bumi semuanya, Allah katakan lita'lamu, agar kalian tahu. Maksudnya ini ayat Allah, Syekh tidak sebutkan semuanya. Sebelum ayat ini Allah sebutkan Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Ya, di akhir surah At-Talaq. Setelah Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari, kata Allah, lita'lamu, agar kalian tahu itu, annallaha, bahwa Allah ala kulli syai'in qadirun, bahwa Allah maha mampu terhadap segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah, ilmu Allah, ilman, kita terjemahkan ini dulu ya, bahwa ilmu Allah telah melingkup segala sesuatu. Coba lihat, setelah Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari, ya kan? Berarti sifat khalq, ya kan? Allah ingin jelaskan di situ. Ya, melalui penciptaan langit dan bumi, agar Allah ingin menjelaskan kepada makhluknya, agar kalian tahu wahai makhluk, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu dan Allah maha berilmu. Ya tidak? Betul tidak pendalilannya? Iltizam. Setelah Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi, yang ingin Allah jelaskan 2 sifat. Kudrah dan ilmu. Subhanallah. Memang Allah yang perintahkan kita sebenarnya dengan iltizam. Iya kan? Hanya ulama ini jasa para ulama, jazahumullah khairan sebenarnya. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Mereka mudahkan saja kita. Kita tidak perlu lagi menggali begini. Ternyata ada dalam Al-Quran sebenarnya. Allah yang tuntun kita untuk iltizam itu tadi. Menarik pendalilan-pendalilan yang tanpa ada makna yang tercakup dalam kata itu. Di luar. Tapi secara konsekuensi. Persis dengan ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Tentang penciptaan langit dan bumi 6 hari. Tapi kata Allah itu agar kalian tahu. Saya cipta langit itu 6 hari. Saya cipta bumi 6 hari. Semua sempurna dengan hiasannya semua. Lautnya, gunungnya. Semuanya 6 hari. Agar kalian tahu bahwa saya maha mampu dan saya maha berilmu terhadap segala sesuatu. Allah tidak katakan agar kalian tahu saya maha mencipta. Itu kan sudah jelas. Iya kan? Sudah jelas. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Itu Allah jelaskan. Agar kalian tahu bahwa saya maha mampu dan saya maha berilmu. Kudrah dan ilmu. Makanya Syekh sebutkan tadi, kudrah dan ilmu. Jelas ya? Hanya kalau kita gali lagi secara konsekuensi banyak sekali. Banyak. Jelas ya? Bisa dipahami? Taib. Ini ayat surah At-Talaq. Kalau mau buka nanti setelah belajar silahkan buka surah At-Talaq. Lihat kesempurnaan ayat sebelumnya.
Jelas ya? Tentang penciptaan langit dan bumi 6 hari. Kata beliau, dilalatul tizam mufidatun jiddan. Nah, beliau lebih jauh lagi menjelaskan. Pendalil metode iltizam ini yang terakhir, beliau tinggalkan mutabaqah dan tadammun. Itu jelas. Yang beliau fokus adalah tizam. Kenapa? Lihat kembali kata beliau rahimahullah. Metode iltizam mufidah. Sangat berfaedah, jiddan. Sangat-sangat berfaedah. Maksudnya besar faidahnya, sangat besar. Li talibil ilm. Li talibil ilm. Idza tadabbarul makna wa waffaqahu Allah taala fahman lil itizam. Sangat besar manfaatnya, faidahnya ketika dia mentadaburi makna-makna ayat. Dia telaah, iya kan? Dia tadaburi, dia baca baik-baik. Dan ketika Allah berikan dia taufik ya untuk membuka wawasannya. Ya. Ini kan memang pemberian Allah ini jelas. Tidak semua orang bisa tarik pendalilan begitu seperti Imam Syafi'i tadi. Tidak semua. Taufik dari Allah. Taufik, pemberian. Tapi kan Allah memberikan sesuai dengan kadar kesungguhannya kan begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan hidayah di jalan kami. Nah mungkin dia tinggal-tinggal saja tiba-tiba diberi taufik. Kan tidak. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bagaimana kesungguhan para salaf. Iya kan? Bagaimana kesungguhan mereka dalam belajar. Nanti ada daurahnya hari Ahad. Bagaimana potret para salaf bagaimana dalam belajar. Makanya hasilnya juga memuaskan. Karena usaha mereka, nampak jelas. Kesungguhannya, usahanya, pantang menyerahnya. Jelas ya? Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Taib, ketika dia tadaburi makna dan Allah berikan taufik kepada dia untuk fahman, diberikan taufik untuk memahami iltizam ini, lil iltizam, konsekuensi tadi. Jelas? Imam Syafi'i, contoh lain Imam Syafi'i ini. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka orang-orang kafir dari Allah nanti pada hari kiamat, dari melihat Allah, mahjubun, terhijabi, tertutupi. Itu konteksnya ayat. Imam Syafi'i mengatakan berarti orang-orang beriman melihat Allah. Iya kan? Karena apa perbedaannya orang beriman dan orang kafir ketika Allah sebutkan orang kafir tertutup? Berarti pemahaman kebalikannya orang beriman melihat. Kalau juga orang beriman tidak melihat, apa perbedaannya? Apa keutamaan orang beriman? Dan apa penghinaan orang kafir dalam ayat ini? Iya kan? Itu kehebatan ilmu. Dalam mengambil pendalilan, menarik kesimpulan dari makna-makna ayat. Jelas ya? Taib. Fa innahu bidzalik, kata Syekh, kenapa ini sangat penting bagi penuntut ilmu? Fa innahu bidzalika yahsulu minad dalilil wahid. Karena dengan metode ini bagi penuntut ilmu akan terwujud untuknya dari satu dalil wahid ala masaila katsiratin. Ala masaila katsiratin. Akan nampak baginya, terwujud untuknya faidah. Jangan terjemahkan masalah ke bahasa Indonesia ya. Kalau masalah bahasa Indonesia bahaya. Ada masalah saya ini. Itu bahasa Indonesia. Masalah ini. Masalah buat lo. Masalah itu perkara yang kita dapat masalah kan? Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, masalah itu bisa diterjemahkan dengan faidah, bisa diterjemahkan dengan perkara, banyak pemaknaannya. Kalau Indonesia masalah yang tidak enak, negatif. Ya, jamaknya masail. Perkara-perkara atau faidah-faidah bisa.
terwujud darinya, terwujud untuk penuntut ilmu tersebut dari satu dalil wahid, terwujud apa? Ala masaila katsirah. Masaila katsiratin. Pembahasan-pembahasan faidah-faidah yang banyak. Kenapa saya baca masailah? Kenapa katsiratin? Mana santri? Angkat tangan dulu. Yang baru, yang tahun ini. Tahun ini masuk. Tahun ini. Apa i'rabnya masailah? Bukan, yang saya tanya, yang tidak tanya diam. Majrur dengan ala. Apa lah majrurnya? Hah? Kenapa di fathah bukan kasroh? Hah? Ismul lazim sharif. Apa dia itu? Ahsan, singgung tahun jumu. Katsirah? Hah? Naat. Alamat majrurnya? Kasrah. Ahsan, Masya Allah. Taib. Wa'lam. Setelah itu kata beliau rahimahullah, wa'lam anna lazima. Belum azan? Belum ya? Taib. Kayaknya agak panjang pembahasannya. Taib, selesai ya? Sudah? Apa tadi 3 itu? Ulang. Mutabaqah, tadamun, tizam. Selesai. Nah, sekarang Syekh semakin meluas tentang konsekuensi ucapan Allah dan Rasulnya dan konsekuensi ucapan manusia. Bagaimana kita menghukuminya? Faham? Kan kalau kita berbicara tentang ayat-ayat, berarti konsekuensi ucapan siapa? Konsekuensi ucapan siapa? Kalau kita berbicara tentang ayat ya, konsekuensi ayat ini, konsekuensinya ini. Sekarang berarti kita berbicara tentang konsekuensi ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan Allah kok. Iya kan? Kan ucapan Allah dalam Al-Quran. Kita tarik faedah secara konsekuensi. Berarti faedah yang kita sebutkan konsekuensi dari ucapan Allah. Kamu tuh bingung ini. Saya tidak lanjut kalau tidak paham. Kita stop. Karena saya tanya, kita tadi jelaskan tentang ayat, iya, kita tarik faedah yang tidak tercakup, tidak terkandung dalam, termasuk dalam lafaz itu. Dia di luar, iya kan? Secara iltizam. Ya, berarti ini konsekuensi ucapan siapa? Konsekuensinya ucapan Allah. Iya kan? Nah sekarang, berarti kalau konsekuensi ucapan Allah ketika itu benar, kita anggap itu sama dengan Allah yang mengucapkan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ketika itu benar, sebagai konsekuensi, berarti kita katakan sama kalau Allah yang mengucapkan secara hukum. Makanya kata Syekh tadi ini penting sekali. Iya. Seperti tadi misalnya, tadi Imam Syafi'i menarik kesimpulan ketika Allah sebutkan hukuman bagi orang-orang kafir tidak melihat Allah. Iya kan? Seakan-akan Allah ingin memberitahukan kita bahwa orang beriman melihat Allah. Hanya tidak langsung secara konsekuensi. Sama dengan Allah yang mengucapkan itu, ucapan Imam Syafi'i secara makna konsekuensi. Hanya yang Allah ucapkan adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Itu yang Allah ucapkan. Iya, sekali-kali tidak orang kafir terhijabi dari melihat Allah. Itu yang Allah ucapkan. Tapi ketika para ulama menyebutkan konsekuensinya, seakan-akan Allah ucapkan itu. Kenapa? Karena lazimul haqqi haqqun. Konsekuensi dari kebenaran, hukumnya kebenaran. Paham? Paham ya? Nah itu yang akan menjelaskan. Tapi apakah konsekuensi ucapan manusia? Begitu juga ada pembahasannya. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam, ketahuilah annal lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam idza sahha ayyakuna laziman fa huwa haqqun. Wa dzalika li anna kalamallahi wa rasulahu haqqun wa lazimul haqqi haqqun wa li anna Allah ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamih wa kalami rasulih fayakunu muradan. Ini kaidah. Coba perhatikan. Ketahuilah
ketahuilah, kata beliau, i'lam, ketahuilah bahwa konsekuensi dari ucapan Allah dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan catatan idza sahha, kalau sah itu ya, kalau sah itu sebagai konsekuensi laziman, ya, kalau sah itu sebagai konsekuensi, maka fahuwa hak, itu juga hak. Sama kalau Allah yang mengucapkan, sama kalau Rasul yang mengucapkan. Kalau memang itu sah sebagai konsekuensinya. Karena tidak semua yang dianggap konsekuensi adalah konsekuensi, paham? Saya ulangi, tidak semua yang dianggap konsekuensi dari manusia untuk ucapan Allah itu sah sebagai konsekuensi ucapan Allah atau Rasul. Contoh, ketika Allah sebutkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki wajah, Allah turun, kata Nabi, di langit dunia. Orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, semua menolak sifat-sifat itu dengan konsekuensi batil yang mereka katakan sama dengan makhluk. Ini kan konsekuensi tanda kutip di sisi siapa? Di sisi siapa? Di sisi siapa konsekuensi ini? Yang mengharuskan sama dengan pendengaran makhluk, sama dengan pendengaran penglihatan manusia. Konsekuensi di sisi siapa? Mereka kan? Nah, apakah ini sah sebagai konsekuensi? Hah? Sehingga mengharuskan mereka menolak sifat-sifat itu dengan konsekuensi di sisi mereka sama. Sah tidak sebagai konsekuensi? Tidak. Kenapa antum bilang tidak? Jawab. Kenapa antum bilang tidak? Mereka anggap konsekuensi, kita katakan tidak. Kenapa kita anggap tidak? Yang jawab saya kasih hadiah. Aku 1 botol. Kenapa? Ada yang lebih jawaban lebih tepat, lebih. Kenapa? Karena hampir. Karena ini nih. Kenapa kita berani bilang itu bukan konsekuensi? Batil. Kenapa? Kita. Karena dari mana teman tahu? Karena menyelisih apa? Nas. Menyelisih nas ayat dong. Bukan kita yang katakan itu batil. Allah sendiri. Laisa. Tertutup pintu itu kalau masuk dari konsekuensi, tertutup. Kenapa? Allah sudah halangi itu. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan, kalla innam ar-rabbi mamithil mahjubun. Batil tidak? Didukung oleh ayat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah berseri-seri pada hari kiamat nanti. Kenapa? Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Didukung oleh ayat. Berarti konsekuensi itu sah sebagai konsekuensi. Berarti sama kalau Allah yang mengucapkan. Faham? Jelas ya? Jadi ingat, tidak semua konsekuensi ucapan Allah yang dianggap tanda kutip sebagai konsekuensi, tidak semua itu konsekuensi. Kadang ada konsekuensi yang batil. Orang-orang Asy'ariyah menolak Allah berbicara. Konsekuensinya kata mereka apa? Allah punya tenggorokan, Allah punya lidah. Naudzubillah. Itu keharusan katanya kalau berbicara makhluk harus dia butuh tenggorokan. Tidak bisa bicara kalau tidak tenggorokannya. Itu kau. Kau bersamakan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Terbantah dengan dalil. Jadi bukan kita yang katakan batil. Allah sudah mendahului kalian mengucapkan itu. Allah sudah batilkan ucapan kalian sebelum kalian ada. Iya kan? Jelas ya? Taib. Saya ada sedikit. Maka kata beliau, jadi ketika itu sah sebagai konsekuensi, syaratnya sah sebagai konsekuensi, ya, maka itu hakun
Benar juga. Sama kalau Allah ucapkan tapi secara tidak langsung. Ya, secara konsekuensi. Kenapa? Dzalika li anna kalam Allah, karena kalam Allah dan kalamnya Rasul hakun. Benar. Sementara kaidahnya lazimul haqqi hakun. Konsekuensi hak, konsekuensi dari kebenaran benar, hak. Itu kaidah. Ya kan? Tidak mungkin ucapan hak, ucapan Allah konsekuensinya batil, tidak mungkin. Kalau ucapan Allah kita yakini itu hak, berarti konsekuensinya hak juga. Jelas ya? Alasan kedua, wali anna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman. Alasan kedua, karena Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, bima yakunu laziman min kalami. Maha mengetahui dengan apa-apa yang sudah menjadi konsekuensi ucapannya sendiri. Dan maha tahu terhadap konsekuensi dari ucapannya nabinya. Betul tidak? Betul. Sebelum Allah mengucapkan sesuatu dalam Al-Quran, firman-firmannya dalam Al-Quran, Allah sudah tahu ini konsekuensi ucapan saya ini apa. Allah sudah tahu. Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dan Allah maha mengetahui konsekuensi ucapan nabinya. Maka kalau begitu hasilnya dari mukaddimah tadi, hasilnya fayakunu muradan. Kalau begitu berarti konsekuensi itu diinginkan oleh Allah. Diinginkan oleh Allah. Sama kalau Allah yang ucapkan. Makanya kata para ulama, memang metode iltizam ini sebenarnya subhanallah, ini ibadah sebenarnya. Ibadah. Kita bantu manusia untuk memahami firman-firman Allah. Inilah jasa para ulama ahli tafsir di sini. Iya kan? Dia subhanallah, mereka membantu manusia untuk lebih mendapatkan banyak faidah di luar dari konteks ayat. Kalau konteks ayat jelas kita ambil faidah dari situ karena jelas konteksnya. Tapi ada faidah diambil di luar dari konteks. Itu iltizam. Jadi para ulama membantu kita dalam memahami ayat. Itulah jasa-jasa. Dan ini subhanallah, ini termasuk salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap syariatnya. Di sinilah kita bisa memahami memang ilmu itu tidak ada batasnya, ikhwan. Tidak ada batasnya ilmu itu. Semakin orang belajar, tambah banyak ilmu pengetahuannya. Jadi salah paham kita kalau, saya sudah lama mak, saya ikhwah lama mak. Hah? Ikhwah lama, saya belajar terlalu lama. Tidak ada batasnya itu ilmu. Semakin belajar, semakin banyak ilmu pengetahuannya. Ini saja tidak habis kita bahas ini, ikhwan. Ini saja satu kaidah tidak habis kita bahas. Belum lagi kaidah lain, ini masih kaidah keempat ini. Belum kaidah-kaidah berikutnya. Subhanallah. Itu jasa-jasa para ulama luar biasa. Jadi kita dapat faedah di sini, mereka dapat pahala mereka. Dalam kubur dapat pahala mereka itu. Iya kan? Dia tafsirkan ayat-ayat, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Salaf, tafsir Tabari, As-Sa'di yang belakangan. Dapat pahala mereka itu. Tenang dalam kuburnya, tenang. Kita baca tafsir Al-Quran, kita ajarkan tafsir mereka, mereka dapat pahala. Di dalam kubur-kubur mereka. Belum lagi kita sebut namanya, kita doakan. Qala Sa'di rahimahullah, dapat doa. Iya kan? Mereka menggali ayat itu subhanallah. Dapat faedah banyak. Dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma lazimu min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulih falahu thalathu halatin. Adapun konsekuensi ucapan dari selain Allah dan Rasulnya, berarti siapa ini? Ucapan siapa ini? Selain Allah dan Rasulnya kita. Maka kaidahnya ada tiga keadaan. Insya Allah kita lanjut pada pekan depan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dulu ya.